Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama agar kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah maslahah fid dunya hatal akhirah. Hayya naftadi wa darsa bi qiraatil Fatihah ma'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sabahal khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Anak-anakku, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang adawatul istifham, macam-macam kata tanya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang adawatul madrosiyah untuk isim mudzakkar atau untuk laki-laki. Sekarang kita belajar tentang adawatul istifham, kata tanya untuk isim mudzakkar atau benda laki-laki. Yang pertama kita menggunakan pertanyaan ma, yaitu apa. Contohnya yaitu ma hadza, apa ini. Kalau ada pertanyaan ma hadza, jawabannya hadza atau bisa dzalika. Apa ini? Ma hadza, hadza ini, atau dzalika itu. Sini kitabun, kolamun, bisa atau faslun, maktabun, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu madalika. Kalau ada pertanyaan madalika, apa itu? Jawabannya yaitu dalika, itu, atau hadihi, hada, ini. Di sini contohnya kursiyun, maktabun, faslun, dan lain-lain. Pokoknya benda di sini yaitu mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Karena di sini isim isyarahnya juga mudzakkar. Kalau di sini isim mudzakkar isim isyarahnya mudzakkar, berarti bendanya juga harus mudzakkar, ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kita menggunakan pertanyaan hal. Di dalam bahasa Arab, kalau ada pertanyaan hal, jawabannya na'am atau la. Hal di sini artinya apakah. Contohnya hal hada kolamun atau hal dzalika kolamun. Apakah ini pena atau apakah itu pena? Kalau ada pertanyaan hal hada kolamun, sini kalau dijawab na'am berarti na'am, kemudian hada kolamun, sama. Setelah na'am kemudian ini ditulis lagi hada kolamun. Atau bisa dijawab na'am dzalika kolamun. Begitu juga dengan pertanyaan hal dzalika kolamun. Di sini bisa dijawab na'am, hada bisa, dzalika bisa. Kemudian kolamun tetap ditulis. Nah, ini kalau jawabannya na'am atau iza. Sekarang kalau jawabannya la atau tidak, berarti la. Hada tetap, hadanya tetap ditulis, atau dalika ditulis salah satunya ya, hada atau dalika. Kemudian bendanya di sini kolamun diganti yang lain. Bisa kitabun, faslun, babun, dan lain-lain sesuai dengan apa yang diminta di sini nanti. Udah jelas? Ya. Ini untuk adawatul istifham, untuk kata tanya cuma menggunakan pertanyaan ma dan hal, dua saja. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, sekarang latihan untuk anak-anak, yaitu ini. Tugas kalian yaitu ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu ma hadza. Kalau ada pertanyaan tadi apa? Kalau ada pertanyaan ma hadza, ma hadza apa tadi? Hadza atau
dalika, kemudian apa ini? Pensil. Pensil bahasa Arabnya apa? Nah, selanjutnya nomor 2 juga sama. Kalau ada pertanyaan ma dalika, jawabannya apa? Bisa ditulis dalika bisa, atau hada, kemudian baru ini lonceng bahasa Arabnya apa? Nah, ya, jelas. Selanjutnya yaitu pertanyaannya hal. Tadi kalau ada pertanyaan hal, jawabannya apa? Naam atau la. Tinggal nanti jawabannya apa yang diminta. Ini contohnya, hal hada bilatun, apakah ini? Apa bilatun tadi? Lantai. Apakah ini lantai? Nah, di sini jawabannya yang diminta atap. Berarti jawabannya apa? Naam apa ala? Kemudian baru jawabannya atap. Atap bahasa Arabnya apa? Nah, nomor 4, hal dalika misbahun, apakah itu lampu? Nah, di sini yang diminta lampu. Berarti benar apa salah? Jawabannya naam apa la? Kemudian baru ini bahasa Arabnya apa? Sudah jelas anak-anak untuk tugas kalian yang ini? Kalau sudah, selanjutnya ini kita belajar tentang muannas. Minggu kemarin kami sudah belajar tentang mudzakkar, benda untuk laki-laki. Sekarang kita belajar tentang muannas, benda untuk perempuan. Contohnya di sini yaitu saburatun, tolasatun, tabsyuratun, kurrosatun, mistoratun, miqlamatun. Nah, ditulis lagi mistoratun. Nanti kalian menulisnya cuma satu aja ya. Kemudian mahfadatun atau hakibatun, miknasatun, mirwahatun, suratun. Nah, benda-benda di sini semuanya di belakangnya ada apa ini? Ada tak marbutohnya. Nah, ini namanya ini tak marbutoh. Nah, ini tak marbutoh ya, ini yang bunyinya apa? Tun ini namanya tak marbutoh. Nah, tak marbutoh di sini yaitu ciri-ciri benda untuk muannas, untuk perempuan. Ya, kayak nama orang. Kalau nama orang ada belakangnya ada tun. Nah, ini juga perempuan. Contohnya apa? Faridatun, Anisatun. Nah, yang ada tuntunnya itu kebanyakan nama perempuan. Benda juga gitu sama. Nah, ini ciri-ciri dari benda perempuan atau muannas. Nah, ini sekarang dibahas satu-satu. Saburatun, papan tulis. Tolasatun, penghapus atau gosok. Gosok yang untuk papan itu ya, bukan untuk yang buku, tapi untuk papan. Ini namanya kalau di dalam bahasa Arab namanya tolasatun. Tabasyuratun, kapur tulis. Kurrosatun, buku tulis. Mistoratun, penghapus. Miqlamatun, tempat pena atau tempat pensil bisa. Mistoratun, nah ini diulang lagi, kamu nanti menulisnya cuma satu aja. Mahfadatun atau hakibatun artinya tas. Miknasatun, sapu. Mirwahatun, kipas angin. Dan suratun, gambar atau foto. Nah, semua benda di sini nanti kamu hafalkan ya. Ini selanjutnya yaitu ruznamatun, nafidatun, sa'atun, madrasatun, maktabatun. Di sini juga belakangnya ada tak marbutohnya. Ciri dari isim muannas atau benda untuk perempuan. Nah, artinya ruznamatun artinya apa? Kalender. Nafidatun, jendela. Sa'atun, jam. Madrasatun, sekolahan. Maktabatun, perpustakaan. Nah, ini semuanya dihafalkan. Selanjutnya kita belajar tentang isim isyarah lil muannas. Isim isyarah kemarin kamu sudah saya ajarkan apa isim isyarah. Isim isyarah yaitu kata tunjuk. Lil muannas artinya apa? Untuk perempuan. Kalau kemarin isim isyarah untuk laki-laki, sekarang untuk perempuan. Nah, contohnya di sini hadihi. Kalau kemarin laki-laki hada. Apa artinya? Ini yaitu apa? Untuk jarak dekat. Selanjutnya tilka. Kalau kemarin apa? Untuk laki-laki dalika. Kalau untuk perempuan tilka. Nah, artinya apa? Itu di sini atau tilka namanya isim isyarah untuk jarak jauh. Nah, isim isyarah cuma 2 aja ya. Untuk muannas ini untuk muannas untuk perempuan 2, kemudian untuk laki-laki juga 2 sama. Nah, ini. Selanjutnya contoh kalimat yaitu contohnya yaitu hadihi kurrosatun. Hadi tadi apa artinya?
ini. Kurosatun artinya buku tulis. Nah, di sini kalau isim isyarahnya muannas, berarti bendanya juga harus muannas. Apa tandanya muannas? Ada tak marbutohnya. Hadhihi kurosatun. Kalau digabung, kalau di sini pakai hadza, boleh apa Kak? Hadza kurosatun. Tidak tidak boleh, karena hadza ini mudzakkar laki-laki, kurosatun perempuan. Nah, dicampur tidak boleh. Nah, kalau di sini kata tunjuknya perempuan, berarti bendanya harus perempuan. Kalau di sini laki-laki, berarti di sini harus laki-laki. Begitu juga dengan tilka, sama. Tilka saburotun, ini juga perempuan dan juga perempuan. Contohnya artinya apa? Tilka artinya itu, saburotun papan tuh tulis. Berarti itu papan tuh tulis. Sudah jelas? Bisa menggunakan kalimat? Udah ya, bisa ya. Selanjutnya susunan kalimat atau gramatikanya. Kayak kemarin kami sudah saya ajarkan tentang susunan kalimat atau gramatikalnya. Di dalam satu kalimat ini ada contoh tadi, ada 2 kalimat. Kalimat itu kata. Ada 2 kata di sini ya. Nah, sekarang dipilah-pilah kalimatnya, susunan kalimatnya. Kalimat yang pertama yaitu hadi, letaknya di depan. Tilka, letaknya juga di depan. Kemarin kalau kalimat atau kata yang ada di depan namanya apa? Mubtada. Berarti kedudukannya sebagai mubtada. Hadi atau tilka kedudukannya sebagai mubtada. Di dalam bahasa Indonesia apa? Mubtada itu subjek. Di sini saya singkat S, subjek. Kemudian kalimat yang kedua yaitu kurosatun, saburotun. Nah, kemarin kalau kalimat setelah mubtada ini namanya apa? Khobar. Berarti di sini kurosatun, saburotun kedudukannya sebagai khobar. Khobar kalau di dalam bahasa Indonesia namanya apa? Predikat. Di sini saya singkat P, predikat. Ya. Di dalam kalimat kalau ada predikat mesti ada subjek. Kalau ada khobar mesti ada mubtada. Satu gandengan di sini. Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah, sekarang kita belajar tentang adawatul istifham kayak tadi. Macam-macam kata tanya. Tadi kata tanya untuk mudzakkar, sekarang kata tanya untuk muannas. Pertanyaannya sama. Yang pertama kita menggunakan pertanyaan ma, yaitu apa? Ma hadza atau ma tilka. Kalau yang tadi ma, nah sekarang ma hadi atau tilka. Yang tadi kan ma hadza atau ma dalika. Sekarang ma hadihi, ma tilka. Kalau ada pertanyaan ma hadihi, bisa dijawab hadihi atau tilka, salah satu aja. Nah, di sini kita menggunakan tolasatun. Nah, karena di sini isim isyarahnya muannas, berarti bendanya juga harus muannas. Ini ada tak marbutohnya di belakangnya. Miklamatun atau yang lainnya apa? Saburotun, kurosatun dan lain banyak ya, banyak benda untuk muannas. Kemudian matilka, kalau ada pertanyaan matilka juga bisa dijawab hadihi atau tilka. Kemudian benda untuk muannas. Ya. Nah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu kita menggunakan pertanyaan hal. Kalau ada pertanyaan hal tadi jawabannya apa? Naam atau la. Contohnya hal hadihi tolasatun. Apakah ini penghapus? Kalau dijawab naam berarti naam, ya. Hadihi ini tolasatun, sama bendanya. Ini adalah penghapus. Apakah ini penghapus? Ya, ini penghapus. Atau bisa dijawab ya, itu penghapus. Naam, tilka tolasatun. Pertanyaannya kalau kita menggunakan hal tilka tolasatun juga bisa jawab naam, hadi bisa, tilka bisa. Kemudian tolasatun bendanya tetap. Udah. Sekarang yang kedua, kalau kita menjawab la tadi artinya apa? Tidak. Ya, tidak. Hadi atau tilka tetap ditulis ya, salah satunya. Hadi bisa, tilka juga bisa. Kemudian untuk benda yang di depan ini ditulis yang lainnya. Nah, apa namanya? Jangan ditulis lagi di sini. Nah, di sini harus menulis benda yang lainnya karena jawabannya la. Tinggal nanti yang memberi pertanyaan mintanya apa bendanya. Udah bisa ya? Udah? Kalau sudah paham, kita latihan. Tugas kalian yaitu ajib anil as'ilatil atiyah.
jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, yang pertama yaitu mahadihi. Tadi kalau ada pertanyaan mahadihi, jawabannya jadi apa? Hadihi atau apa tadi? Tilka, kemudian baru ini. Nah, diminta tempat pena. Tempat pena bahasa Arabnya apa? Nah, yang kedua juga sama. Matilka, kalau ada pertanyaan matilka, jawabannya apa tadi? Hadihi atau tilka, kemudian ini bahasa Arabnya apa? Sudah jelas? Sudah. Pertanyaan yang ketiga yaitu hal. Kalau ada pertanyaan hal, jawabannya apa tadi? Naam atau la. Tinggal nanti bendanya apa yang diminta. Ya. Hal hadi maktabatun. Apakah ini perpustakaan? Di sini jawabannya sekolahan. Berarti jawabannya naam atau la. Kemudian baru ini bahasa Arabnya. Sudah jelas? Yang nomor 4 yaitu hal tilka ruznamatun. Apakah itu kalender? Di sini jawabannya kalender. Berarti jawabannya apa? Naam apa la? Kemudian baru jawabannya ini bahasa Arab. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, nanti pertanyaannya ditulis, kemudian jawabannya ditulis, kemudian materi-materi yang sudah saya ajarkan tadi, ya, semua materi yang sudah saya ajarkan ini tadi juga ditulis semuanya. Nah, ini yang tadi tugas tadi juga ditulis, materi yang awal tadi juga ditulis, pokoknya semuanya ditulis. Setelah ditulis nanti kalian foto, kemudian dikirimkan ke nomornya Bu Ulin. Sudah jelas semuanya? Jangan lupa semua mufrodat kamu hafalkan. Ya. Mufrodat yang kemarin, minggu kemarin juga dihafalkan, yang sekarang juga dihafalkan. Udah ya? Kalau sudah, semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa paham dan mengerti tentang bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Khaya nahtatimu hadzal darsa bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.